Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alawiyah. Di sini saya bertugas sebagai moderator dan pemateri. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 dapat menyampaikan materi akidah akhlak tentang meneladani sifat utama Ibnu Rusyid dan Muhammad Iqbal. Ibnu Rusyid dan Muhammad Iqbal adalah dua ilmuwan Islam yang hasil penemuannya dimanfaatkan oleh seluruh manusia di dunia. Mereka berdua adalah dua tokoh yang sama-sama pekerja keras, memiliki semangat tinggi, pantang menyerah, dan tentu saja memiliki kecerdasan yang luar biasa. Semangat keduanya dalam belajar dapat kita jadikan contoh kita pada masa kini dan masa yang akan datang. Hasil karya mereka banyak dijadikan rujukan oleh ilmuwan-ilmuwan, terutama ilmuwan-ilmuwan barat. Bahkan buku-buku mereka diterjemahkan dalam beberapa bahasa barat, diantaranya bahasa Yunani dan Ibnu Rusyid. Nama lengkap Abu Al-Walid Ahmad Ibnu Rusyid. Lahir pada 520 Hijriah atau 1126 Masehi di kota Cordoba, Andalus, Spanyol. Lahir di keluarga bangsawan dan terpelajar. Memiliki semangat tinggi dalam belajar, tidak pernah terlepas dari membaca buku, kecuali malam saat orang tuanya wafat dan malam pertama perkawinan. Pendidikan awal di Cordoba, belajar ilmu tafsir, hadis, fikih, akidah, bahasa Arab, matematika, fisika, astronomi, logika, filsafat, dan kedokteran. Cordoba dijuluki atau dikenal kota ilmu khusus kajian filsafat dan kedokteran. Tahun 1159 Masehi, dia dipanggil Gubernur Sevilla untuk melakukan reformasi pendidikan. Tahun 1182, ia diangkat sebagai hakim di Cordoba. Tahun 1105 Masehi diangkat menjadi penasihat khalifah, mengganti Ibnu Tufail di Maroko. Ernest Renan pada tahun 1823 sampai 1892 Masehi melacak karya Ibnu Rusyid dan menemukan 78 buah karya, 28 buah bidang filsafat, 20 buah bidang kedokteran, 5 buah dalam bidang teknologi, 8 buah dalam bidang hukum, 4 buah dalam bidang astronomi, 2 buah dalam bidang sastra, dan 11 buah dalam bidang ilmu. Ketiga, akhir hayatnya pada tahun 1195, Ibnu Rusyid mengalami cobaan hidup. Ia terkena fitnah sehingga diasingkan di kawasan Atlantik. Kemudian seluruh buku-bukunya dimusnahkan. Peristiwa ini tidak berlangsung lama karena pihak kerajaannya menyadari kekeliruannya dan merehabilitasi nama baiknya. Pada tahun 595 Hijriah atau 1198 Masehi, di usia 72 tahun, ia wafat di Maroko. Lalu jenazahnya dibawa menuju Cordoba. Riwayat hidup Muhammad Iqbal dan keteladanannya. Muhammad Iqbal dilahirkan di Sialkot, Punjab, India pada tahun 1876 dari keluarga ekonomi menengah. Nenek moyang berasal dari kasta Brahma Kashmir yang telah memeluk agama Mulai saat di Lahore, ia belajar ilmu filsafat sampai mendapat gelar magister. Lalu diangkat sebagai asisten dosen di Oriental College, Universitas Punjab. Pada tahun 1905 ia ke Inggris dan kuliah di Universitas
Cambridge. Setelah itu ia pindah ke Inggris dan memperoleh gelar doktor di bidang filsafat pada tahun 1908. Ia kembali ke Lahore dan bekerja sebagai pengacara dan dosen filsafat. Pada tahun 1927 ia mulai berpolitik dan menjadi Dewan Perwakilan Rakyat dari kawasan. 1930 didaulat menjadi Presiden Liga Muslim. Menurut ia, Islam mengalami kemunduran karena kebekuan pemikiran mereka tidak stabil. Mengenai Barat, ia berpandangan bahwa Barat banyak dipengaruhi oleh material dan kecenderungan meninggalkan agama. Menurutnya, hal yang dapat diambil dari Barat hanya mengenai kemajuan ilmu pengetahuan saja. Adapun mengenai nasionalisme yang dibentuk oleh Barat cenderung bersifat materialisme dan ateisme. Ia sebenarnya cocok dengan nasionalisme di India yang menyatukan antara Hindu dan Islam. Hanya saja ia curiga dominasi Hindu lebih kuat. Oleh karena itu, ia mendesak agar umat Islam membentuk negara tersendiri yang kelak menjadi negara Pakistan. Ketiga akan menjelaskan tentang materi-materi karya tulisannya dan wafatnya. Muhammad Iqbal adalah seorang penyair dan filosof. Pemikirannya mengenai kemajuan dan kemunduran umat Islam mempunyai pengaruh yang besar. Ia memiliki banyak karyanya, di antaranya The Development of Metaphysics in Persia, perkembangan metafisika in Persia yang merupakan statisnya. Selain itu, karyanya yang lain adalah The Reconstruction of Religious Thought in Islam, yang merupakan hasil ceramahnya Universitas di India. Ia wafat pada usia 62 tahun pada tahun 1938. Sini saya akan menyimpulkan dua kisah. Yang pertama, kisah Ibnu Rushd, dan yang kedua, kisah Muhammad Iqbal. Yang pertama, saya akan menyimpulkan tentang kisah Ibnu Rushd. Nama lengkap dari Ibnu Rushd ialah Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Rushd. Ia lahir tahun 520 Hijriah atau 1126 Masehi di kota Korba, Andalusia, Spanyol. Ia dari keluarga bangsawan terpelajar. Ia termasuk ke dalam seorang ilmuwan yang memiliki semangat tinggi dalam belajar, dan ia menempuh di kota Korba dengan meliputi belajar tafsir, hadis, fikih, bahasa Arab, matematika, fisika, astronomi, dan lain-lain. Ia menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1159 Masehi. Kemudian ia dipanggil oleh gubernur sipil untuk melakukan reformasi pendidikan pada tahun 1182, dan ia diangkat sebagai hakim Cordoba. Kemudian beberapa kemudian ia pergi ke Maroko, dan di sana ia diangkat sebagai penasihat khalifah untuk menggantikan Ibnu Tufail. Di antara karya-karyanya, karya yang ditempuh 78 buah, yang terbesar 27 buah, filsafat 20 buah, bidan kedok, secara teologi 8, hukum astronomi, 2 sastra, dan untuk ilmu-ilmuwan lainnya. Di antara karya-karya ilmu Ar-Rasyid adalah Hidayat al-Mujtahid, wa Nihaya al-Muqtasi, di permukaan Mujtahid dan puncak Mu'tashid, Pad al-Maqali, Pimabian al-Hikmah, wal Asyariyah min al-Ittisal, yaitu mempertemukan filsafat. Pada akhir riwayat hidupnya, ia mengalami cobaan dengan fitnahan, dan ia disingkirkan di kawasan Atlantik. Seluruh hukumnya dimusnahkan pada tahun 595 atau 1198 Masehi. Lalu ia meninggal, dan jenazahnya dibawa ke Cordoba. Nah, kesimpulan yang kedua yaitu dari kisah Muhammad Iqbal.
Muhammad Iqbal dilahirkan di Delakot, Punjab, daerah India, tahun 1876 dari keluarga ekonomi menengah. Nenek moyang berasal dari Costa Brahma, Kashmir, memeluk agama Islam selama 300 tahun. Pendidikan awalnya dilakukan di Mushab College pada tahun 1895 dan ia pindah ke Lohara untuk menuntut ilmu di Government College. Saat di Lahore belajar ilmu filsafat sampai mendapat gelar magister, lalu diangkat sebagai dokter di Oriental College, Universitas Punjab, tahun 1905. Ia pergi ke Inggris, ke Munich, untuk mendapat gelar dari Bibit Punjab. Tahun 1936 didaulat jadi presiden Liga Muslim. Dan karya-karya Muhammad Iqbal ialah ia seorang penyair dan filosof. Karyanya yaitu yang berjudul The Development of Mura Physics in Persia, yaitu yang berarti perkembangan metafisika di Persia. Karya lain yaitu The Reconstruction of Religious Thoughts in Islam. Hasil ceramahnya unik India, dan ia wafat pada tahun 1938 dalam usia 62 tahun. Sekian kesimpulan dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit